Bayangkan kamu sudah menabung bertahun-tahun, bekerja siang malam, semua demi satu impian sederhana, punya rumah sendiri untuk keluarga. Tapi begitu sampai di depan pintu bank, kamu dihadapkan pada satu kenyataan pahit, hampir semua jalan menuju rumah impian itu harus melewati sistem bunga, yang dalam Islam dikenal sebagai riba. Pertanyaannya, apakah ini berarti umat Islam tidak boleh punya rumah sama sekali kalau tidak mampu bayar tunai? Atau justru ada jalan lain yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur dan mendalam? Di video ini kita akan bedah tuntas dilema ini, berdasarkan fatwa resmi, data terbaru, dan solusi nyata yang bisa langsung kamu terapkan. Realitanya, harga rumah terus naik dari tahun ke tahun, sementara daya beli masyarakat naiknya jauh lebih lambat. Bagi kebanyakan keluarga muda, membeli rumah secara tunai penuh nyaris mustahil dilakukan tanpa bantuan pembiayaan dari bank. Disinilah KPR atau kredit pemilikan rumah menjadi jalan yang paling umum ditempuh. Namun masalahnya, KPR konvensional yang ditawarkan mayoritas bank menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil, dan bunga inilah yang menjadi sumber kegelisahan banyak umat Islam, karena berpotensi masuk kategori riba yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran agama. Riba secara bahasa berarti tambahan, dan dalam konteks keuangan, riba merujuk pada tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa disertai transaksi jual-beli yang jelas atau kerjasama usaha yang adil. Larangan riba ini bukan sekadar anjuran, melainkan perintah tegas yang disebutkan berulang kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 275 serta 278. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa riba bukan hanya persoalan ekonomi semata, tapi menyangkut keberkahan hidup seorang muslim secara menyeluruh, karena riba dianggap dapat menghapus keberkahan harta meski secara nominal terlihat bertambah. Untuk menjawab kegelisahan umat, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, termasuk dalam kredit kepemilikan rumah, dikategorikan sebagai riba nasiah, yaitu riba yang timbul dari penundaan pembayaran dengan tambahan yang sudah ditentukan di awal. Karena itu, jika KPR konvensional mensyaratkan bunga sebagai selisih dari pokok pinjaman, maka secara hukum fikih hal tersebut dianggap riba dan haram. Fatwa ini menjadi dasar mengapa banyak lembaga keuangan syariah kemudian hadir untuk menawarkan alternatif pembiayaan rumah yang bebas dari unsur bunga. Supaya lebih jelas, mari kita lihat bagaimana mekanisme KPR konvensional sebenarnya bekerja. Pertama, bank memberikan pinjaman uang kepada pembeli rumah untuk melunasi harga properti kepada penjual atau pengembang. Kedua, pembeli wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya 15 hingga 20 tahun. Ketiga, pengembalian ini dikenakan bunga yang jumlahnya sudah dipastikan dalam perjanjian kredit, baik dalam bentuk bunga tetap maupun bunga mengambang yang bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Akad seperti inilah yang dalam istilah fikih disebut sebagai qardh atau utang piutang yang disertai tambahan, dan tambahan itulah yang dikategorikan sebagai riba karena uang menghasilkan uang tanpa adanya pertukaran aset nyata secara langsung antara kedua belah pihak. Di luar persoalan hukum agama, banyak keluarga muslim yang terjebak KPR berbunga juga merasakan dampak nyata secara psikologis dan sosial. Cicilan bunga mengambang yang bisa naik sewaktu-waktu membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi sulit dan penuh ketidakpastian. Belum lagi rasa gelisah yang muncul karena menyadari bahwa sebagian dari harta yang dikeluarkan setiap bulan mengandung unsur yang diharamkan dalam agama. Ketidaktenangan batin ini seringkali baru disadari bertahun-tahun setelah akad ditandatangani, dan pada titik itu banyak yang merasa sudah terlambat untuk berpindah jalur. Padahal sebenarnya masih ada opsi seperti overkredit ke skema syariah yang bisa dipertimbangkan. Sebagai jawaban atas persoalan ini, para ulama dan pakar ekonomi Islam merancang solusi pembiayaan rumah yang sesuai syariat, yang kita kenal dengan istilah KPR syariah. Skema yang paling umum digunakan adalah akad murabahah, di mana bank terlebih dahulu membeli rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati sejak awal, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan yang tetap. Karena harga jual sudah disepakati di depan dan tidak berubah hingga akhir masa pembayaran, maka tidak ada unsur ketidakpastian atau tambahan bunga yang mengambang seperti pada KPR konvensional. Selain murabahah, ada juga akad musyarakah mutanakisah,
yaitu kerjasama kepemilikan antara bank dan nasabah yang porsi kepemilikan nasabah bertambah seiring cicilan yang dibayarkan, hingga akhirnya rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah. Namun perlu jujur diakui, di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah sendiri masih ada perdebatan mengenai apakah seluruh praktik KPR syariah di lapangan benar-benar terbebas dari riba, atau dalam beberapa kasus hanya berganti istilah tanpa mengubah esensi transaksi. Sebagian pihak menilai bahwa selama akad dijalankan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, maka KPR syariah sah dan halal. Namun ada pula pandangan kritis yang menyoroti praktik di lapangan yang kadang masih menyerupai sistem bunga dalam bentuk margin yang dihitung menggunakan metode serupa perhitungan bunga. Karena itu, penting bagi calon nasabah untuk tidak sekadar percaya pada nama produk, tetapi benar-benar mempelajari akad, membaca kontrak secara detail, dan jika perlu berkonsultasi dengan ustadz atau lembaga yang kompeten sebelum menandatangani perjanjian. Selain KPR syariah lewat bank, ada juga opsi lain yang lebih konservatif namun tetap realistis, yaitu menabung terencana dengan target dana muka yang lebih besar sehingga sisa pembiayaan yang dibutuhkan menjadi lebih kecil dan tenor lebih pendek. Beberapa keluarga muslim juga memilih bergabung dengan koperasi syariah atau lembaga pembiayaan berbasis komunitas yang menerapkan akad tolong-menolong tanpa tambahan yang memberatkan. Meskipun opsi ini biasanya memiliki plafon pembiayaan yang lebih terbatas dibanding bank. Ada pula strategi membeli rumah secara bertahap, misalnya membeli tanah lebih dulu secara tunai, kemudian membangun rumah sedikit demi sedikit sesuai kemampuan finansial, sehingga terhindar sama sekali dari skema pembiayaan berbunga. Sebelum memutuskan jalur mana yang akan diambil, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Pertama, pelajari dan bandingkan akad yang ditawarkan. Jangan hanya melihat besaran cicilan bulanan, tapi pahami skema perhitungan margin atau bagi hasil secara menyeluruh. Kedua, pastikan lembaga pembiayaan yang dipilih benar-benar diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang kredibel, bukan sekadar mencantumkan label syariah tanpa pengawasan yang jelas. Ketiga, hitung kemampuan finansial secara realistis, termasuk biaya-biaya tersembunyi seperti asuransi, notaris, dan biaya administrasi yang sering tidak dijelaskan di awal oleh pihak pemasaran. Keempat, jangan ragu berkonsultasi dengan ustadz yang memahami fikih muamalah sebelum menandatangani kontrak apapun, karena keputusan ini akan mengikat selama bertahun-tahun ke depan. Pada akhirnya, memiliki rumah adalah kebutuhan dasar yang sah untuk diperjuangkan oleh siapapun, termasuk umat Islam. Namun sebagai muslim, cara kita meraihnya juga menjadi bagian penting dari ibadah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada jalan yang benar-benar mudah tanpa pengorbanan, tapi dengan ilmu yang cukup, kesabaran dalam merencanakan keuangan, serta ketelitian memilih skema pembiayaan yang sesuai syariat, insya Allah rumah yang halal dan berkah bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke saudara atau teman yang sedang mencari rumah, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan seputar ekonomi Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.